Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu guru hebat, saya adalah Zeti Munfarida. Saya calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saya saat ini mengajar di SMP Negeri 3 Cibarusah. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan infografis yang saya buat tentang kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, saya akan menyimpulkan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di modul 1.1. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, kodrat alam dan kodrat zaman. Pada dasarnya, anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat, bentuk, dan lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berdasarkan isi dan irama. Kedua kodrat ini berkaitan dengan nilai-nilai dan sifat-sifat kemanusiaan pada anak. Kodrat anak yang harus kita perhatikan adalah anak merdeka untuk belajar dan mendapatkan suasana yang bahagia dan menyenangkan. Yang kedua, yaitu menuntun. Kita sebagai pendidik hanya menuntun dan mengarahkan agar anak tidak kehilangan arah, sehingga tetap mengedepankan sikap, perilaku, dan karakter yang baik sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang ketiga, bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa kita tulis semau kita, tapi anak lahir dengan garis samar yang perlu ditebalkan. Sebagai pendidik, proses penabalan garis samar itulah harus sesuai dengan alurnya agar tidak keluar dari jati dirinya. Selanjutnya, yaitu menghamba kepada anak. Menghamba kepada anak ini bukan berarti kita menuhankan anak, tapi lebih memberikan layanan terbaik atau pelayanan prima kepada anak sesuai kebutuhannya. Kemudian yang kelima, cipta, rasa, dan karsa. Jika anak mempunyai 3 kemampuan ini, yaitu cipta, rasa, dan karsa, maka anak mempunyai budi pekerti yang baik dan seimbang. Kita sebagai pendidik memberikan teladan-teladan dan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kemudian yang keenam, seorang petani. Dalam dunia pendidikan, seorang pendidik diibaratkan petani yang menginginkan hasil panennya lebih baik. Maka petani akan mencari lahan yang baik, kemudian menanam dengan baik, merawatnya dengan ikhlas, menyiram dengan baik, dan mendapatkan sinar matahari yang cukup agar berkembang dengan baik dan hasil panennya juga akan lebih baik. Walaupun bibit tidak baik, kalau perawatan dari seorang pendidik atau petani itu akan baik, maka bibit yang tidak baik bisa akan menjadi lebih baik. Demikianlah kesimpulan dari saya tentang dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Selanjutnya, saya akan menyampaikan refleksi yang sudah saya buat. Pemahaman awal yang saya percaya, yang pertama, memperlakukan anak dengan perlakuan yang sama walaupun mempunyai karakter yang berbeda-beda. Yang kemudian yang kedua, anak seperti kertas kosong yang bisa dibentuk semau kita. Ketiga, sikap tegas dan memberikan hukuman bisa merubah sikap anak. Kemudian setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya mendapatkan pencerahan pemahaman awal yang saya percaya. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan sebagai tuntunan bukan tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah,
Ada beberapa perubahan atau perilaku yang saya berikan setelah mempelajari modul ini. Pertama, setiap anak mempunyai kodratnya masing-masing. Mereka hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang kedua, guru hanya sebagai pamong, hanya menuntun dan mengarahkan tumbuhnya kodrat mereka. Yang ketiga, anak itu sudah mempunyai garis samar, tapi tulisan yang samar bisa tebal. Dengan pendidikan, garis samar ditebalkan dengan teladan yang baik, pembiasaan-pembiasaan yang baik, karena pembiasaan-pembiasaan yang baik bisa menutupi tabiat tidak baik anak. Proses perubahan garis samar pada anak sesuai dengan kodratnya, sehingga anak menjadi manusia seutuhnya. Selanjutnya, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya terapkan di kelas yaitu pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat anak, menciptakan suasana yang menyenangkan dan berpusat pada anak. Kemudian yang kedua, memberikan teladan yang baik dan pembiasaan budi pekerti agar bisa jadi tuntunan anak dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.